Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah. Kata-kata khalifah itu di dalam Al-Quran itu ada dua ayat. Jadi yang pertama di dalam surah Al-Baqarah, yang kedua di dalam surah Sad ya. Jadi makanya dalam surah Al-Baqarah itu ditujukan untuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di dalam surah Sad itu khalifah itu untuk siapa? Untuk Nabi Daud ya, Nabi Daud alaihissalam. Kita sekarang akan memaknai makna khalifah itu apa sebenarnya. Itu ada tak marbutah di akhirnya, nyanpui lah ya. Jadi makanya khalifah, jadi bukan khalifah tidak. Ini ada dua makna. Khalifah itu ditambah tak marbutah pada akhirnya, ini namanya sighah mubalaghah namanya. Jadi arti sighah mubalaghah, sudah habis sifat yang digambarkan oleh Allah untuk Nabi Adam. Nabi Adam tidak ada lain kecuali khalifah. Nah, itu sighah mubalaghah namanya. Kemudian di dalam surah Sad itu, khalifah itu untuk siapa? Khalifah itu untuk Nabi Daud alaihissalam. Artinya apa? Segala sifat kita Nabi Daud itu siapa? Nabi Daud adalah seorang khalifah. Jadi khalifah itu sighah mubalaghah, taknya itu sighah mubalaghah. Jadi bukan muannas, bukan perempuan, bukan bentuk jamak banyak, bukan satu orang seperti Al-Baqarah ya, Pak. Jadi tidak sama seperti itu. Jadi ini namanya sighah mubalaghah. Jadi arti sighah mubalaghah sifat-sifat kita tidak kalau cerita Nabi Adam tidak ada lain khalifah. Ya, itu sighah mubalaghah namanya. Kita ketika cerita Nabi Daud tidak ada lain kecuali seorang khalifah. Makanya penggunaan khalifah itu dua. Sekarang apa makna khalifah sebenarnya? Makna khalifah itu bisa kita maknai dengan dua makna. Yang pertama khalifah itu kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, naba yanubu. Naba yanubu artinya pengganti. Arti pengganti apa? Seorang itu tidak mungkin umurnya panjang terus, tidak mungkin. Menyona urung hebat, hebat pada masanya saja. Kalau ada seorang itu menjadi raja, pada masanya saja, setelah itu tidak ada lagi. Ini nama naba yanubu. Ada juga mengatakan khalafa yakhlufu. Khalafa itu apa? Khalafa itu tinggal, ditinggali. Belakang ya. Artinya apa? Kita hidup ini ada yang meneruskan kehidupan kita di belakang kita. Maknanya apa? Manusia ini juga meninggal dunia. Ini makna khalifah. Jadi dari pertama saja Allah sudah mengatakan kalau Nabi Adam itu tidak kekal selama-lamanya. Dia beda pikir kekal Nabi Adam. Jadi makanya Nabi Adam dikatakan khalifah sebab apa? Nabi Adam juga meninggal dunia. Nabi Adam juga punya keturunan. Yang melanjutkan keturunan Nabi Adam adalah anak-anak cucunya, maka dikatakan khalifah. Tetapi kalau kita melihat pada surah Sad, ini untuk Nabi Daud alaihissalam. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bainan nas. Jadi apa makna khalifah di sini? Khalifah pada surah Sad yang ditujukan kepada Nabi Daud alaihissalam supaya menjadi seorang pemimpin yang adil. Itulah khalifah. Ya. Jadi artinya khalifah itu bisa dua makna. Yang pertama,
Tidak semua orang itu hidup selama-lamanya, tapi dia juga akan meninggal dunia. Seorang itu tidak dia menjadi raja selama-lamanya, tapi ada penggantinya di belakangnya. Kemudian makna khalifah yang kedua, di dalam surah Sad, menjadi pemimpin yang adil. Tapi kita tidak mengambil yang kedua, kita mengambil yang pertama. Jadi proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Makanya Nabi Adam alaihissalam di dalam surah Sajadah. Ini nanti kalau ada yang bertanya begini, manusia dari apa diciptakan manusia? Nyonya depegah dari tanah. Panina tanah. Nabi Adam yang dari tanah. Tanya panina dari tanah. Ya, nampak. Ini bagaimana jawabannya nih? Dijawab di dalam surah As-Sajadah, wa bada'a khalqal insani min tin. Jadi penciptaan pertama sekali manusia itu dimulai dari tanah. Maka tin yang dimaksud di sini adalah itu tanah liat yang sudah al-masa di situ disebutkan. Tanah liat yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi kalau kita membajak sawah, sebelum membajak sawahnya, karena lehop yang katunya, kalau kita ambil, kita banting ke tanah, dia bersuara, itulah namanya tin namanya, Pak. Yang dimaksudkan tin penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelahnya, ya. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Setelah Nabi Adam tidak ada lagi manusia dari tanah. Tidak ada lagi. Dari mana juga? Ya, dari air yang hina. Ya, itu setelah itu. Kecuali pada masa Nabi Isa alaihissalam, fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Ya, kecuali Nabi Isa alaihissalam dia mengambil tanah, kemudian dia bentuk menjadi burung. Kemudian setelah itu dia tiup. Setelah dia tiup, tanah itu menjadi burung. Ya, tanah itu bisa hidup. Ya, kecuali itu. Artinya diciptakan sesuatu itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, menciptakan burung dari tanah. Artinya hampir sama juga dengan Nabi Adam alaihissalam, wa bada'a khalqal insani min tin. Jadi dimulai ciptaan manusia itu dari tanah. Jadi kita sekarang menyona Quran kita buka surah Al-Baqarah ayat 20. Ya. Jadi malam ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Ini kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata beliau? Ini huruf ini, itu huruf. Huruf apa? Huruf tauqid. Tauqid namanya. Tauqid itu waktu. Ya. Ini menunjukkan waktu. Waktunya waktu kapan? Waktu masa lalu. Jadi artinya Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu dulu. Ini kalau makna id. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baydawi, apa kata Imam Al-Baydawi? Id di dalam Al-Qur'an itu yadullu ala zamanil madhi. Itu menunjukkan kepada makna yang sudah lalu. Jadi semua ayat di Al-Quran kalau ada wa idz qala wa iz ta'adzana rabbuka, jadi kamu sudah pernah berjanji sama Allah, ya Mbak. Ini artinya dulu. Jadi kalimat idz. Tetapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada idza samaa'un syaqqat, ya, idza syamsu kuwirat. Ini idza ini yadullu 'alal istiqbal, menunjukkan kepada makna masa depan. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran nanti, idza syamsu kuwirat, kalau seandainya matahari itu dilipat oleh Allah. Ya, nembak. Makanya ada kalimat ijaz di situ, ada kalimat yang terputus. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu dilipat oleh Allah, maka kalimat tersembunyinya apa? Maka akan terjadi kiamat. Wa idzan nujumu tumisat, apabila bintang itu berjatuhan. Mendung bintang, ya, Pak. Maka makna tersembunyinya apa di situ? Wa idzan nujumu tumisat fayaqa'al qiyamah, fataqa'ul qiyamah, maka akan terjadi kiamat. Ya. Makanya ketika tiupan sangkakala yang pertama, itu kan rata semua, rata mendungnya. Jadi gunung rata, mendung rata. Ketika tiupan sangkakala yang kedua, maka di situ disebutkan la tara fiha iwaja wala amta. Tidak ada bukit, tidak ada lembah. Jadi tempatnya rata semuanya. Maka kalau dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata beliau? Ardun bayda.
Bahkan dalam tafsir lain ardun faidha. Jadi apa makna baydha? Baydhanya putih menuma. Ada yang satu lagi fiddah. Fiddahnya seperti perak. Ya. Jadi itu terbayang katanya lagi tanah katanya. Mati bangkit padang mahsyar itu tanah-tanah lagi kan. Walaupun manusia dari tanah itu dibangkitkan, idza bu'thira ma fil qubur. Ada yang membaca idza bu'thira ma fil qubur. Jadi ada bu'thirama, ada bu'thirama. Kalimat bu'thirama dan bu'thirama itu kalimatnya sama, artinya sama. Ja'ala as-sufla al-ulya, menjadikan bawah menjadi atas. Makanya ketika tiupan sangkakala yang kedua, itu tanah yang di bawah itu semua terbongkar ke atas, semua terbongkar ke atas. Ya, tetapi ketika terbongkar ke atas, jasad manusia sudah utuh seperti ini, utuh. Jadi artinya proses tulang-tulang itu menyatu dengan satu sama lainnya, dengan daging itu satu sama lainnya, itu proses itu terjadi di dalam tanah. Maka setelah itu tinggal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ka'annahu jaradum muntashir. Setelah bangkit itu mereka seperti jarat. Jaratnya apa? Darutnya. Jadi makanya bahasa Aceh sama-sama karat sama bahasa Arab. Bahasa Arab jarat, bahasa Aceh darut. Kan sama aja. Jadi makanya kenapa sama? Karena mereka itu satu rumpun bahasa dari bahasa Semit, bahasa Samiah. Samiahnya anak Nabi Nuh alaihissalam. Anak Nabi Nuh itu Sam, bahasa Arab berasal dari Sam. Yang menjaga bahasa Arab itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Makanya keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ini berapa bahasa Arab memang. Tetapi keturunan Nabi Isa alaihissalam sampai sekarang mereka tidak bicara bahasa Arab. Yang Yahudi Nasrani hanya berapa bahasa Arab. Makanya bahasa mereka itu berbeda. Hanatama ya, Pak. Hanatama bahasa mereka. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan Nabi Isa alaihissalam, bukan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Makanya bahasa Semit itu, bahasa Samya, anak Nabi Adam, itu dijaga betul oleh Nabi Ismail alaihissalam. Maka kalau kita mengkaji di dalam fikih bahasa, ya, fikih kan fikih muamalah mentang, kan fikih wuduk mentang, kan fikih salat. Rupanya bahasa Arab na fikih je. Na fikih je. Ketika kita mengecek fikihnya, fikih logah itu fikih bahasa, rumpun bahasa Indonesia, bahasa Aceh, bahasa Arab, semua menyatu pada bahasa Samiah. Artinya ada beberapa lafaz di dalam bahasa Aceh, ada beberapa lafaz dalam bahasa Inggris, ada dalam lafaz bahasa India yang sama-sama bahasanya sama, ya, karena bermuara semua di bahasa Semit. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya menyota murno bahasa Arab hanatutah. Kenapa? Karena ada di dalam bahasa Gedanyo, ada di dalam bahasa Inggris, ada di dalam bahasa India, ada di dalam bahasa-bahasa yang muaranya ke dalam bahasa Semit. Maka ini ya, kalau lihat waw ini waw apa? Ya, ini waw ibtidak namanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para malaikat. Inilah nanti ada beberapa penafsiran. Siapa itu malaikat sebenarnya? Kenapa iblis masuk ke dalam kelompok malaikat? Ada apa dengan iblis sebenarnya? Kenapa iblis tidak mau sujud? Ya. Yang disuruh sujud kan malaikat. Yang disuruh sujud malaikat, bukan iblisnya. Berarti kalau seandainya disuruh malaikat sujud, berarti iblis bagian dari malaikat. Nanti akan kita ceritakan siapa iblis sebenarnya. Sekarang kita lihat ini dulu. Wa idz qala rabbuka. Jadi Rabbun di sini, ini kan cerita masa lalu, cerita kejadian yang sudah terjadi. Rabbun itu kalau di dalam tafsir Al-Baydawi, apa makna Rabba? Rabba itu sama seperti kita berdoa kepada Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabba itu kalau istilah Imam Baydawi tablighu syai'in ila kamalihi. Ya, ini Rabbun namanya, Rabba yurabi. Mendidik sampai sempurna. Ya. Makanya orang tua itu ketika lahir anaknya disuruh susui dulu, suruh susui. Setelah disusui disuruh jaga lagi. Setelah itu disuruh nafkahi lagi anaknya sampai dia balik. Ya. Ini namanya kama rabbayani saghira. Artinya dia mendidik terus, orang tua mendidik terus anaknya, mendidik terus, diajarkan, dipurnawanami juga supaya cara. Ini namanya kama rabbayani saghira. Dari kandungan sudah dijaga oleh orang tuanya. Jadi makanya Rabbun di sini Allah lebih daripada orang tua, lebih dari urunci. Urunci khawatir kepada anaknya, Allah lebih khawatir lagi kepada hambanya. Maka katanya baik bikin dia Allah nak permenlun, nak permeng danyo ba. Jadi dia katanya kedua yang tua ke Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi makanya kalau kamu ini namanya jumlah syartiyah namanya. Jumlah syartiyah di dalam ilmu nahwu. Kalau kamu buat ini maka hasilnya begini.
Kalau kamu tidak buat, maka hasilnya jangan pernah harap hasil yang kamu inginkan. Fadhkuruni adzkurkum. Kalau kamu mau berzikir kepadaku, kamu mau mengingatku, kamu mau salat untuk mengingatku dengan melakukan ibadah salat, fadhkuruni adzkurkum. Saya akan mengingat kamu. Tapi kebalikan, getanyo tak pegak maksiat, jangan pernah harap saya akan mengingatmu. Ya, jadi makanya iman itu kadang-kadang yazidu wa yanqusu. Yazidu ngan pu yazid, yazidu bita'ah. Ya. Nyo kena nurung, tapi yazid aja bertambah. Yazidu bertambah. Wa yanqusu bisa berkurang. Dengan apa bertambah? Yazidu bita'ah. Ya, jadi dengan taat ni. Habis taduk dah baca Quran, dah bacanya, dah baca je, dah semayang, nyan hati mengan. Kita tahu kalau iman kita bertambah, nyan bah hati mendang, di hati saja. Menyo hati mangga orangnya tenang, orangnya hati, Pak. Berarti iman kita bertambah orangnya, Pak. Nyan, Pak. Ini sama seperti dalam tafsir Ibnu Abbas, alladzina yu'minuna bil ghaibi, dalam surah Al-Baqarah itu ayat 2, ayat 3. Apa kata Ibnu Abbas? Ghaibun di situ adalah seorang yang mengakui kehebatan hatinya. Hatinya rupanya hebat tak hatinya. Cukup hebat hatinya. Dibandingkan yang lain, hati ini hebat sekali, Pak. Maka itu Imam Ibnu Abbas mengatakan al-ghaibu itu adalah hati, Pak. Coba kita buat maksiat sekali, nyo hatinya pasti hana mengati, Pak. Hati hana mengati, tak dua hati, Pak. Ya. Makanya seorang yang patuh kepada peraturan-peraturan yang diberikan oleh Allah, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Maka kan enak sekali hidup. Menyo katanya ikut aturan, mangat tahu deh. Kita ikut aturan di sebuah perusahaan, Pak. Ada pimpinan perusahaan mengatakan ini aturannya begini. Hadir jam 7, jam sekian-sekian kamu buat ini, jam sekian buat laporan, pulang jam sekian. Kalau kita ikut aturan itu hati tenang, mangat gede, Pak. Coba datang jam 8, duduk pukul 8, nyati kamu tak duduk juga. Kapal lo, nyi kalian li pimpinan gimana? Umah ikoh pengen makan begiban. Umah katelak dam, pinjer katelak seminet, giban jaranya. Nyi katelaknya katelak je, Pak. Artinya apa? Hatinya selalu gundah. Demikian pula iman itu, Pak. Jadi hati mana adanya, Pak. Makanya ketika seorang buat maksiat, kegawat atau apa saja, pasti hati lagi apa hati, Pak. Hana mau tagai, hana mangat tagai. Tapi ketika kita taat kepada Allah, patuh kepada Allah, hati ini tenang sekali, Pak. Ya, tenang sekali. Wa idz qala rabbuka, maka inilah rabbuka yang mengatur katanya Allah, yang jauh rezeki Allah, yang jauh penyakit Allah, yang angkat penyakit Allah, yang jauh mudarat Allah, yang mengangkat mudarat juga Allah. Sampai-sampai iblis tidak bisa macam-macam sama kita, hanya macam-macam iblis, syaitan tidak bisa macam-macam sama kita. Manusia hanya macam-macam. Ya, iblis saja tidak boleh macam-macam, apalagi manusia. Maka menyona manusia untuk berapa? Nyo lu putuh rezeki rambu hana perlaya, hana perlaya. Puya rumah yang putuh rezeki kita. Kan gak nyanjuk rezeki kita nyo. Jadi hana perlaya. Ya. Jadi artinya apa? Iblis saja tidak bisa macam-macam sama kita. Syaitan saja tidak bisa macam-macam, malaikat saja tidak bisa macam-macam. Yang teruk tu Mikail pun berkali Mikail. Dan rezeki dan dunia apa karena kamu langgih pun tak bisa hanja. Tak bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat itu kan malaikat iblis, Pak. Iblis sebelum mencelakai seseorang dia minta izin dulu sama Allah. Fa bi izzatika la ughwiyannahum. Ya Allah, dengan kemuliaanmu, nepi izin lon ya Allah. Lon akan lon je tipulan, lon akan nyo tipulan, lon akan je tipulan. Puji ya Allah, jut kata Allah. Urusan ron ju. Nyane, Pak. Jadi makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kamu bisa menggoda semua hambaku kecuali hambaku yang ikhlas ibadahnya kepadaku. Yan hana lumploh kata Allah. Tidak saya biarkan kalian begitu saja. Hambaku yang ikhlas beribadah tidak saya biarkan begitu saja untuk engkau goda dia. Iblis juga pernah keluar kata-kata dari mulut iblis. Saya sanggup menggoda siapa saja ya Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas beribadah kepadamu ya Allah. Ya. Ikhlasnya bagaimana, Pak? Segala sesuatu yang kita lakukan semua mandung kedih, Pak. Pekan jak masjid, pekan jak je, lun dengar ke Allah. Pekan baca, lun dengar ke Allah. Pekan apa pupuknya, lun dengar ke Allah. Ya. Jadi baik pekan pupuknya, hana mau tagai ngurung temping, ya, Pak. Hana mau tagai ngeti bulannya, hana berharap pahala, Pak. Jadi artinya ikhlas itu hana hidup ini, Pak. Jadi hidup ikhlas bukan pekan nejak semayangnya, pekan nejak semayang tahajud. Baik hana mau tagai kan? Ya, Pak. Pekan dia baca Quran, baik hana mau tagai. Pekan nejak ba orang meninggal, baik hana mau dua tem meninggal dia kah nejak citnya enggak perlu. Jadi pekan hendak jauh Allah gayu bertanya untuknya. Pekannya Allah gayu semua muaranya ke atas, Pak. Ya. Jadi ini ikhlas.
Jadi kalau seandainya seperti ini, iblis cukup ya, iblis cukup ya. Sekarang kita akan lihat malaikat ini siapa sebenarnya? Apa bedanya malaikat? Apa bedanya iblis? Apa bedanya syaitan? Apa beda lagi jin? Nyopu nyoki banjarannya. Jadi sekarang kita klarifikasi dulu, kita ambil tafsir Al-Baghawi. Apa kata Imam Al-Baghawi? Khalaqallahul malaikah wa askanahum fis sama. Allah menciptakan malaikat dan membuat tempat kepada mereka di mana? Di langit. Maka malaikat tempatnya adalah di langit. Satu. Yang kedua, khalaqallahul jan. Allah menciptakan jin wa askanahum fil ardi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat kepada mereka di mana? Di bumi. Jadi makanya jin tidak tahu masalah apa-apa tentang langit. Makanya diajarkan oleh iblis, gurunya iblis. Maka diajarkan macam-macam oleh iblis laknatullah. Kamu begini, kamu tidak disayang oleh Allah, kamu begini. Dulu yang pertama sekali menginjak bumi ini selain manusia, sebelum manusia adalah kamu. Tapi karena Allah tidak sayang sama kamu, kamu diusir dari bumi ini. Maka dia provokasi, iblis provokasi. Diprovokasinya jin. Makanya jin itu ada jin mukmin, ada jin kafir. Jin mukmin kapan dia beriman? Kita sudah pernah cerita. Dia beriman ketika mendengar Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Padahal mereka ingin mengeksekusi Rasulullah. Tapi ketika dia mendengar Rasulullah baca Al-Quran, kok sudah lain ini? Ar-Rahman, ya. Dari kalimat ini saja, Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada semuanya, kepada makhluk-makhluknya, kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada malaikat, semuanya. Maka jin metatak ni, Pak. Rupanya Allah sayang ke lonji lego. Rupanya Allah sayang je lego. Yang hana betul yang iblisnya. Yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Gure kamu bodoh, idiot gure kamu. So gure wanya ke iblis mana? Jadi artinya apa? Iblis jin saja dia pun sesat pula manusia. Belum level-level katanya. Level jin yang satu ini sama mereka, Pak. Disesatkan oleh iblis, belum katanya. Ya. Jadi makanya baik dia dah fikir katanya malum kah hebat dah kah level tinggi. Yang jin level iblis level tinggi je ni, Pak. Baik dia fikir level pun. Oh lun mentang pemula, iblis level pemula je. Ya. Karena mereka itu begini. Sistem menggoda manusia. Maka dalam sebuah buku lun, Pak. Saya ada buat sebuah catatan ada sebuah opini ya lun pegang. Lun pegang ini belajarlah dari iblis. Ya ni, Pak. Jadi orang yang baca lah hai pun tulis lah belajar dari iblis. Iblis belajar dari tanya. Ne baca ilai ne baca ilai. Rupanya belajar dari iblis. Iblis itu cara kerjanya terorganisir sekali iblis, Pak. Nyan iblis, Pak. Kemudian iblis itu, yang iblis dengan syaitan dah begah. Kenapa? Karena syaitan itu kalau dalam tafsir Ibnu Abbas itu anaknya iblis adalah syaitan, Pak. Iblis dan setan itu kerjanya terorganisir sekali, Pak. Tidak ada yang ikut campur urusan orang lain. Drone kerja di sini apa? Drone menggoda manusia ketika tidur. Maka 3 setan yang menggoda manusia ketika tidur, Pak. Maka disebutkan di dalam hadis itu 3 buhul. Ketika manusia bangun, itu buhul yang pertama lepas. Tapi ada 2 buhul lagi. Maka orang ketika bedah dengan malam, poh 2, nyo menjak tahajud malamnya. Ketika ke bedah, kalian winun. Gelap dah kau. Tang naji ni Mak. Ya. Hana ada yang ke demai, Pak. Akhirnya apa? Buhul berarti 2 buhul tadi belum terlepas lagi. Tapi kalau seandainya seorang baru bangun tidur, itu 2 setan lagi ada kemungkinan untuk menidurkan dia. Dia ambil wudu, buhul kedua terlepas, Pak. Dia salat, buhul ketiga lepas. Makanya ketika habis ini semua, mangat lempang oleh, Mak. Jadi makanya mumang atau tekik oleh ada apa? Coba salatlah, temayang, Mak. Habisnya lempang oleh, Mak. Ya, lempang oleh, Mak. Kenapa? 3 buhul ini sudah terlepas. Syaitan yang menggoda manusia ketika manusia tidur tidak pernah ikut campur menggoda manusia ketika manusia ambil wudu. Syaitan yang menggoda manusia ambil wudu, syaitan la ilam. Syaitan yang menggoda manusia ketika baca Al-Quran, syaitan la ilam. Syaitan yang menggoda manusia ketika salat, syaitan la ilam. Syaitan yang menggoda memecah belah antara suami istri itu syaitan lain lagi, Pak. Ya, Pak. Syaitan yang membuat karu tidak urun lainnya, syaitan la ilam. Syaitan ini tidak mau campur urusan orang ini, Pak. Ipengah apa kibar urusan orang kabereh. Hai tolong tiat perele habis ulun tolong ron hana, Pak. Dia masing-masing urusan roh, Pak. Setelah ini dia buat laporan sendiri kepada raja iblis. Kamu kalau pegaknya kabereh. Kamu kalau pegat tapi hana berhasil kamu goda. Titi malai teman dah haju ni. Hana mesti roh lempang dan ijo. Makanya di dalam kitab
Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Jadi apa kata Imam Al-Ghazali? Syaitan itu setelah dia menggoda manusia akan dikumpulkan oleh Raja Iblis. Apa kata Raja Iblis? Dron pakah na berhasil. Nyan, oh mahek lu goda hek lu. Oh cok ipe pinah, icok ipe pinah. Dimutasi ya. Mutasi. Ada yang di bangku panjang. Nih bangku panjang hana berhasil. Dron bangku panjang. Makanya syaitan itu takut sekali dia di bangku panjang, Mbak. Hana li tugas, ya, Mbak. Syaitan itu takut sekali dibuang ke laut, Mbak. Syaitan itu takut sekali dibuang ke gunung, Mbak. Syaitan itu takut sekali dibuang ke lembah. Jadi makanya dia kerjanya profesional sekali. Tidak mau ikut campur urusan orang lain. Makanya ketika untuk syaitan cak utuh hai tolong lun, hana urusan lun. Lun nyo mentang beberehnya. Untuk nyo itanya li raja iblis hendak, menyolun hana je kaibah lun gede hendak. Makanya manusia itu begatanya kakusyuk temayang, Allah apa kakusyuk temayang, tetapi tingaji, Mbak. Artinya apa? Syaitan begitu profesionalnya menggoda manusia. Ya, Mbak. Jadi artinya hebat-hebat katanya, syaitan menggoda lebih hebat loh, Mbak. Jadi artinya apa? Allah Subhanahu wa taala you katanya apa? Supaya katanya ketika takbir baik tingkat ho le, Pak. Selama 5 menit atau berapa menit nyo berkhusyuk ibadah baik tingkat tahu. Tetapi ada hitungan detik dalam detik tap tingkat 5. Artinya begitu profesionalnya syaitan itu, Pak. Jadi makanya syaitan kalau sudah menggoda manusia tidak berhasil, sabar syaitan, Pak. Sabar igo dalam tiga tu. Hana berhasil igo dalam, hana berhasil igo dalam. Maka belajarlah dari syaitan sifat sabar syaitan yang luar biasa. Dan menurut syaitan, Pak, syaitan sabar. Ji goda manusia baik punya sedang penyobu, baik baca bismillah. Hana tak baca bismillah ji. Tengok igo dalam, Pak. Baik baca bismillah, tak baca dalam, Pak. Akhirnya apa? Terus dia goda, terus goda, apa? Sabar syaitan itu yang perlu kita ikuti. Satu. Yang kedua, sifat profesional syaitan yang perlu kita ikuti, Pak. Dia kerjanya sangat profesional sekali dan tidak mau ikut campur urusan orang lain. Katanya urusan roh kalau bereh tak ikut campur urusan kau. Nya urusan roh kalau bereh lemah. Tahu rohnya punya uruhnya kalau bereh tak cak. Hai tipulah na bereh lem. Hai nuruh urusan roh le, be urusan kau nya, Pak. Jadi syaitan tak pernah ikut campur urusan orang lain, Pak. Begitu profesionalnya dia. Maka kita murno, Pak, syaitan, Pak. Bagaimana cara kerja syaitan? Menyoplet katanya, gimana cara kerja? Ya. Katanya, Pak. Dan murno, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini sekarang malaikat dan jin. Ya, jadi malaikat itu di langit diciptakan oleh Allah. Kemudian jin itu di mana? Jin di bumi. Ini versi tafsir Al-Baghawi. Ya, Pak. Sekarang ada lain lagi. Di dalam tafsir Sya'rawi. Ya, apa kata Imam Sya'rawi? Jadi jin itu ada dua kata beliau. Ini versi Imam Sya'rawi, Pak. Jin itu ada dua. Jin yang pertama, jin yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin yang patuh dan taat kepada Allah, inilah yang namanya jin yang diberikan hukum taklifi oleh Allah. Ini salat, beribadah. Kalau kata Imam Al-Qatadah apa? Yatazawwaju wa yansilu wa yamutu. Dia menikah, dia punya keturunan dan dia juga mati. Ini jin yang pertama. Jin yang kedua, jin yang tidak patuh kepada Allah. Mana yang tidak patuh? Ini versi Imam Sya'rawi dalam tafsir beliau. Yang mana yang tidak patuh? Dua. Iblis sama syaitan. Maka iblis syaitan itu dalam versi Imam Sya'rawi beliau masuk kelompok jin. Makna jin apa? Jin itu artinya liar artinya. Jadi artinya jin itu liar. Liar itu bagaimana? Kadang-kadang kakeno, kadang-kadang hana mohon liar. Makanya iblis termasuk kelompok liar. Syaitan termasuk kelompok liar. Cuma dia kelompok liar yang kedua, yang tidak patuh dan taat kepada Allah. Kenapa dinamakan iblis? Dinamakan iblis karena berasal dari kalimat ablasa yublisu. Maknanya apa? Juhud. Juhudnya apa? Membangkang, ya, Pak. Ya, kerhule, ya, Pak. Dia membangkang dan kerhule. Sama seperti Abu Lahabnya, kerhule kan, membangkang kerhule. Abu Talib, ya, Abu Talib, kufrul juhud. Kufrul juhud itu ada sama Abu Talib. Abu Talib sudah tahu Islam itu benar. Abu Talib tahu yang apa namanya, yang disembah oleh Nabi Muhammad itu pencipta langit dan bumi. Tahu, kenapa tahunya? Karena Abu Talib pernah melihat anaknya Abi Talib diajarkan salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu betul, Pak. Tetapi ketika mau syahadat itu dia tidak mau mengucapkan, Pak. Tidak mau dia. Ya, ini, Pak. Kemudian satu lagi syaitan, Pak. Syaitan itu apa? Dari mana asal syaitan? Syaitan itu berasal dari kalimat syatana yashtunu. Syatana yashtunu itu maknanya ba'idun anir rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Makanya kalau kita ini tamengan dengan syaitan, hana berkah hudip katanya, Pak. Tamengan dengan syaitan, menyotamengan dengan iblis, ya, nih, Pak. Artinya apa? Kita juga membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika katanya pekan jiu ngerahmat Allah, pekan jiu ngerahmat. Nya ngerahmatnya tu. Ya.
Ngenyoto bukan ngerama Allah jauh ya mak. Bukan ngerama Allah jauh. Karena getanyo dapeto syaitan ya mak. Aji dapeto dukun ya mak. Dapeto orang syirik mak. Getanyo jauh dari rahmat Allah. Ya mak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini versi yang kedua. Sekarang versi yang ketiga. Versi Ibnu Abbas. Siapa itu syaitan? Siapa itu iblis? Ya. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Itu syaitan itu wahuwa min abna'il iblis. Jadi anak-anak iblis, keturunan iblis namanya syaitan. Ya, keturunan iblis. Yang membangkang kepada Allah ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam itu iblis. Iblis punya anak, punya keturunan namanya syaitan semuanya. Maka raja iblis yang pertama sekali membangkang kepada Allah, yang mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, itu namanya Azazil. Azazilnya raja setan. Maka bebobonan Azazil. Ya raja setan ya, Pak. Jadi Azazil itu raja setan. Sekarang siapa itu jin? Jin itu kata Ibnu Abbas, al jin min abna'il jan. Jin itu anak-anak jin ya, Pak. Berarti pertama sekali diciptakan jin oleh Allah di bumi, kan di langit, Pak, di bumi, Pak. Keturunannya namanya jin mendum, Pak. Ya. Sudah, sekarang 3. Sekarang yang keempat. Ini malaikat. Allah kan tak pernah menyuruh jin untuk iblis untuk menyembah sujud sama Adam. Yang Allah suruhkan kepada malaikat, ini ada 2 pendapat. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, jadi ada kelompok malaikat. Kalau kita lihat dari ilmu nahunya, Pak, kita lihat dari ilmu balaghahnya, Pak, semua malaikat itu sujud illa iblis. Kalau dilihat dari segi ilmu nahunya, kalau ada illa iblis, berarti iblis adalah bahagian daripada malaikat. Maka ada penafsir yang mengatakan, semua itu malaikat semua, termasuk iblis di situ. Kenapa? Karena iblis dan malaikat ibadahnya sama. Mereka tempat ibadahnya sama. Ya. Sehingga pengakuan daripada iblis, pengakuan daripada malaikat Jibril. Saya takut ya Allah, saya beribadah bersama iblis 1500 tahun lamanya, tapi iblis engkau klaim masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Saya takut seperti iblis, kata malaikat, Pak. Makanya penafsir yang pertama, beliau sepakat kalau iblis adalah bahagian daripada malaikat. Penafsir yang kedua menolak. Apa katanya? Tidak sama. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan iblis diciptakan dari api, Pak. Ya, tidak sama. Masa sama cahaya sama api? Hana tamam. Ya. Kemudian apa? Ya, sekarang pendapat yang ketiga. Sekarang dari mana iblisnya? Rupanya ketika kelompok malaikat sedang duduk-duduk, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Di situ ada kelompok iblis. Ketika malaikat semua sujud, iblis menjaplung hana mangat. Ya, nembak. Nyo taplung hana mau sangai. Geyu sujud bak malaikat, nyo nak katanya di sini. Taplung hana mangat kakak bak ino mandang dadang you. Jadi bagaimana? Apakah dadang? Katanya tak protes Allah ni. Kita protes Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kami tidak mau sujud. Kami lebih baik dibandingkan Adam alaihissalam. Sudah. Berarti ini proses malaikat ini, Pak. Sudah beres. Sekarang inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun itu menciptakan. Khaliqun juga menciptakan. Apa bedanya? Muncul 2 penafsir. Ibnu Abbas mengatakan ja'ilun sama seperti khaliqun. Ja'ala sama seperti khalaqa. Maka ketika Allah mengatakan saya menciptakan Adam dengan kalimat ja'ala, itu sama juga khalaqa. Ada yang mengatakan khalaqa, ja'ala juga. Ya, sama ya, Pak. Penafsir pertama. Penafsir kedua, ja'ilun tidak sama dengan khalaqa. Kalau khalaqa menciptakan tidak ada contoh. Ya, nih, Pak. Ini khalaqa namanya. Kalau ja'ala menciptakan sebelumnya sudah ada contoh. Sehingga penafsir kedua mengatakan, dulu di bumi ini ada makhluk namanya jin. Termasuk ini dalam tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu hidup pada masa Rasulullah. Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil wal hikmah wat tafsir. Ya Allah, ajarkan Ibnu Abbas itu ilmu agama ya Allah. Ajarkan ta'wil, ajarkan hikmah, ajarkan tafsir kepada dia ya Allah. Karena ilmu itu dan 2, Pak. Dalam tafsir As-Sa'di 2 ilmu. Yang pertama apa? Al-ilmu yanaluhu bitafakkur wan nazar. Seorang itu mendapatkan ilmu dengan belajar. Dia belajar juga. Katanya yang kepumurno, supaya hebat. Kemudian nazar. Nazar itu apa? Penelitian kena penelitian gede. Untuk apa katanya? Supaya pintar, supaya careng.
Kemudian satu lagi tafakkur, Pak. Dia bertafakkur, Pak. Dia lihat ini, lihat itu. Ini ilmu yang pertama ini. Jadi kata Imam As-Sa'di, imma ayyakuna sawaban wa imma ayyakuna khata'an. Bisa benar, bisa salah. Teori dia bisa dibantah oleh orang lain, Pak. Ilmu dia ini bisa dibantah oleh orang lain. Nya, taboh. Makanya menyokatanya baik dah bombong-bombong ada tuntut ilmu kedih. Nya, kalau dibandingkan dengan yang kedua talu nih, Pak. Yang kedua apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memperolehnya? Yatalaqqa ahadun minallah. Seorang itu memperoleh ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin salah. Nya nih, Pak. Ini memperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah berdoa kepada Ibnu Abbas, "Ya Allah, ajarkan Ibnu Abbas agama ya Allah. Ajarkan ilmu kepada dia, ajarkan tafsir kepada dia, ajarkan takwil kepada dia, ajarkan hikmah kepada dia." Ya, makanya walaupun nanti ada sebagian orang bukan menolak tafsir Ibnu Abbas, tidak. Hanai tamongnya loh, Pak. Hanai tamong lam ye, enggak bisa dicerna, Pak. Karena Ibnu Abbas itu penafsir yang luar biasa beliau, Pak. Ya, Ibnu Abbas. Walaupun tafsirnya itu tidak tebal, baca ubud tafsirnya. Adalah ayat-ayat pilihan yang dipilih oleh Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Dulu sebelum manusia itu, ini beda ja'ala khalaqa, Pak. Sudah ada makhluk di bumi. Ini namanya jin. Karena jin itu berbuat maksiat, ya, ini salah dia ini kan? Ini buat maksiat dah, Pak. Jin itu buat maksiat. Ketika itu Allah menyuruh kepada kelompok malaikat. Ada yang mengatakan lagi ada iblis-iblis itu, Pak. Karena iblis waktu itu patuh dan taat kepada Allah. Kamu selesaikan jin-jin itu sehingga jin itu dirantai, Pak, diikat semuanya dan dilepaskan di lautan, dilepaskan di lembah-lembah, dilepaskan di gunung. Maka menyo ya mita jin jauh laun. Ya. Ya mita jin jauh gunung. Ya mita jin jauh lembah. Inilah yang dilakukan oleh seorang pemuda di Yaman. Ini ada di dalam tafsir surah Al-Jin. Jadi di situ dikatakan dalam tafsir Sawi, pemuda yang pertama ingin minta tolong sama jin itu adalah seorang pemuda di Yaman ketua ulunan, Pak. Jadi beliau itu di Yaman kan lembah-lembah. Maka di lembah itu banyak jin, Pak. Ketika hewannya hilang, dia turun ke lembah-lembah mencari hewannya, Pak. Ketika sampai di sebuah lembah dia takutnya luar biasa. Nyona penghuni tangnya, nya, Pak. Dia tidak tahu kalau jin takut kepada manusia, ya, Pak. Jin ya ke manusia, Pak. Baik pikir pun, Pak. Jin ketika pemuda ini turun, dia lari, Pak, jin itu. Inilah tafsiran dari kana rijalum minal ins ya'udzuna birijalim minal jin. Ada laki-laki dia minta pertolongan kepada jin, padahal jin ketika melihat dia jin iplung. Bahkan iplung, jin takut kepada manusia karena manusia itu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian jin itu kufur kepada Allah, maka dia takut kepada manusia. Ketika jin itu lari, dia mendengar perkataan manusia tadi, wahai penghuni lembah ini, netulunglah lun. Didengar oleh jin, hai rupa jiji ya katanya rupa jiji. Padahal katanya ya keji, nya ne bay. Padahal katanya ya keji, nyanji ya katanya. Ya dapat to, tak pelaku jino, tak pelaku. Maka ji pelaku manusia, Pak. Bagaimana pelaku manusia? Hai lun hawa kaya, menyo hawa kaya jak bapak kaya je, bu. Je nya jak kanan, Pak. Ya jak bapak kaya, Pak. Nyo pula belum pegak, haru pegak pino, nya kai pelaku lije ni, Pak. Makanya orang yang jauh syirik pada Allah Subhanahu wa taala nyan sedang iplaku li jin, Pak. Padahal jin takut sekali kepada dia. Nian, Pak. Nyo lagi iblis kan? Iblis ya ke katanya sebenarnya, Pak. Cuma katanya ya ke iblis, kan? Katanya ya ke syaitan. Dari ubud kata porno anu deh, Pak. Sudah kita ajarkan anak. Baik jajak gede pun nama au gede, ya, Pak. Padahal katanya mentakalan dah ni, Pak. Baik jajak pada tempat gelap pun hantu deh, Pak. Baik jajak gede nanyo najih deh, Pak. Padahal katanya mentakalan dah, Pak. Akhirnya apa? Di dalam kepala anak kecil itu anu mi katanya nyan lau-lau apa jin syaitan nai deh, Pak. Coba kita katakan, "Hai, baik macam-macam nama malaikat ni, nyan." Makanya dia ketika dewasa malaikat saja tinggal. Nyo katanya yang jio tinggal, Pak, jin iblis, tapi yang sampai dia nak tinggal. Ya, Pak. Nya masalahnya. Kita tidak teringat kalau dua malaikat ini mayal fidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nya ni, Pak. Bahkan katanya kejaga, Pak, dalam tafsir Sawi, Pak. Di dalam tafsir Sawi, wa in kana mu'minan fa arsalallahu alaihi mi'ah wa sittina malaikah. Jadi kalau ada seorang beriman kepadaku, dia tawakal kepadaku, kata Allah, saya kirim malaikat kepada dia 160 malaikat. Kiban hebat katanya, Pak. Menjokowi hana pengawal 160. Ya. Nyatanya pengawal 160 pengawal, Pak. Artinya Allah mengatakan jangan takut kamu. Ini masalah keyakinan sekarang, Pak. Ketika buat terbit dari rumah tak kalau winner hana malaikat lagi, hana malaikat. Menyojena naje ni deh, Pak. Tapi malaikat hana dengar katanya. Ya ni, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini makna
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, jadi Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah di mana? Di bumi, bukan di surga. Nyan, karena naurung pegah bino. Nyan salah Nabi Adam nyan. Gara-gara ya pajuh khuldi. Aci menyohana pajuh khuldi. Kamu ketinggalan surga mendung. Nyan kan. Apa lu apa salah Nabi Adam ya? Nyan menyotatanya buat Nabi Adam, wahai Adam, so salah Adam, salah iblis. Iblis menggoda saya. Bagaimana cara iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam? Ada 3 hal, ada 3 ini, Pak, dalam tafsir Al-Baidawi, Pak. Yang pertama bagaimana? Fadakhala ila babil jannah. Faqama fi babil jannah. Dia berdiri di pintu surga. Fada'a Adam, dipanggil Adam. Adam, jangan oleh. Ya, Pak. 1. Yang kedua, fadakhala fi fammil af'a. Dia masuk ke dalam mulut ular, Pak. Setelah itu sampai ke dalam baru dia keluar dari mulut ular itu. 2. Yang ketiga, dia langsung masuk ke dalam surga. Ya, nih, Pak. Inilah yang dibantah oleh penafsir lain, Pak. Kalau Nabi Adam itu bukan di dalam surga yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Surga yang diceritakan di dalam Al-Qur'an, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Surga yang ada dalam Al-Qur'an itu tidak pernah dilihat oleh manusia. Kalau Allah mengatakan seperti itu, apa Rasul mengatakan begitu? Tapi Nabi Adam sudah lihat. Berarti kalau Nabi Adam lihat, berarti itu bukan surga yang dalam Al-Quran. Nabi Adam sudah mendengar, berarti itu bukan surga dalam Al-Quran. Kemudian surga dalam Al-Quran itu aman dan damong. Nyomata iblis dengan leluasa kita mau kenan, Pak. Ya, kan tidak aman namanya. Masa Nabi Adam sedang dalam surga tiba-tiba iblis ada mau kenan? Artinya tidak aman. Bahkan ular bisa masuk. Ular kan bisa mencelakai Nabi Adam alaihissalam. Artinya Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan di dalam surga, tetapi di bumi. Ayatnya sudah jelas, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahkan dikomentari oleh Imam Al-Qurtubi, ardi itu mana? Fi ardi Mekah, di Mekah Al-Mukarramah. Diperkuat lagi dengan tafsir surah hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi Nabi Adam alaihissalam, sebagian penafsir termasuk Imam Al-Qurtubi, ayat ini untuk Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam sebelum diberikan roh oleh Allah tertidur di antara Mekah dan Taif. Nyan. Jadi waktu itu turun iblis, Pak. Iblis dan malaikat turun. Ya kalian ya cengeng Nabi Adam. Hai hana tepu lego. Ketika itu Allah mengatakan, wahai Adam, kamu tidak ada apa-apanya dulu, kamu tidak ada apa-apanya. 1000 tahun kamu tertidur di antara Mekah dan Taif. Artinya apa? Sampai iblis mengolok-ngolok kamu. Kamu ini hebat gara-gara apa? Saya satukan tubuh kamu dengan roh. Makanya katanya hana hebat katanya. Beda pegang roh lu hebat hat. Pu hebat menyodalah hidungan detik katanya meninggal kita tarik roh oleh Allah. Hana hebat le katanya. Oh lom presiden menyodalah detik cok oleh Allah. Nyan langsung ini ke imam semayang nama. Usalli ala hadzal mayit, kan hadza presiden ya nama. Gadah mendu titel mendu gadah Pak. Nyan. Artinya Allah mengatakan hana hebat le awak roh menyuhana menyatu tubuh dengan roh. Nyan. Ada yang mengatakan juga, sebagai penafsir mengatakan, tapi Imam Al-Qurtubi beliau punya landasannya, Pak. Landasannya mana? Ketika ayat tadi itu, hal ata'al insan terbentang di antara Mekah dan Taif. Ada yang mengatakan Nabi Adam terbentang itu pertama sekali diciptakan di mana? Di Irak. Ya, di Irak. Irak itu sudah masuk Asia. Irak itu Asia. Mekah juga Asia juga ya. Jadi hana jauh-jauh lah. Irak dengan itu tidak jauh-jauh juga. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Khalifah. Khalifah ini apa? Ini kazan ya. Ya, kita lanjut lagi lah sedikit lagi. Jadi artinya Allah ingin mengatakan begini, wahai Adam, kamu itu tidak kekal ya Adam. Ya, walaupun umur Nabi Adam sampai ratusan juga. Walaupun Nabi Adam itu umurnya kalah dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh 1000 lebih. Walaupun di dalam sebuah riwayat itu dinikan 950. Dibantah oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan 950 tahun itu adalah dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan umurnya lebih daripada itu. Ya. Mana bukti lebih? Ketika kapal Nabi Nuh itu fastawan alal judi, di sebuah lembah judi, ketika itu masyarakatnya hidup bersama Nabi Nuh 60 tahun lagi, baru Nabi Nuh meninggal dunia. Sebelum diangkat menjadi rasul, umur Nabi Nuh sudah ratusan juga. Ya. Maka dakwahnya 950 tahun. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, umur Nabi Nuh itu lebih daripada 1000 tahun, bahkan sampai 1250 tahun lamanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini makna khalifah. Jadi artinya kamu saya ciptakan untuk mati. Ke mati, Pak. Gedanyo nanya ke mati gedanyo. Pakai ke mati. Karena nak kan hudib di sini, hudib sebenarnya apa? Jauh sekali masih.
Ini yang sudah pernah kita tafsirkan mungkin, hidup kita untuk mati, Pak. Jadi allazi khalaqal mauta wal hayata, ya nih, Pak. Allazi khalaqal mauta, menciptakan mati. Maksud menciptakan mati apa? Kita hidup di dunia untuk mati. Khalaqal mauta wal hayata. Allah mematikan kita, memasukkan kita ke dalam kubur untuk apa? Untuk hidup kembali. Jadi makanya menyuruh udip kembali di padang mahsyar harus mati dulu. Ya, nih, Pak. Harus mati lah. Kalau ada seorang lun cinta ke Allah, lun cinta ke Allah, ya, kalau cinta ke Allah mati lah. Oh mati baik. Ya mati yo ya, Pak. Lun cinta dah ke Allah. Oh punya cinta mati lah. Salah satu cara mati lah. Oh mati baik. Gimana cara mati baik, ya, Pak? Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fatamannaul mauta." Coba bercita-cita untuk mati coba. Oh mati baik Allah baik, ya, Pak. Jadi dia kalau dia kalau tidak mati, kita tidak akan ketemu dengan Allah. Maka harus mati lah. Dan jangan terbayang alam barzah itu alam yang sempit sekali, jangan terbayang. Bagi orang ahli ibadah, alam barzah itu lebih indah dibandingkan alam dunia. Lebih indah lagi. Kalau seandainya urung yang katuk alam barzah balik lah ceramah dino, Pak. Kaum muslimin dan muslimat sekalian. Alam barzah bino-bino, uronyo juga kata yang laki mati bino, Pak. Ya, nih, Pak. Karena apa? Di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik, di situ ada seseorang minta kepada malaikat. Apa kata dia? Zaruni. Ini ada dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Hadis dari Imam Malik. Zaruni azuru ahli. Wahai malaikat, tolong sebentar saja. Saya mau mengunjungi keluarga saya di dunia sebentar saja. Ya, nak boleh. Lanjut. Kamu bersenang-senang saja. Sebentar saja. Zaruni azuru ahli. Sampai berapa kali? Akhirnya malaikat mengatakan, tidak. Tidak ada yang bisa membangkitkan kamu dari alam barzakh ini kecuali apa? Tiupan sangkakala yang kedua. Di dalam hadis lain lagi, tidak ada yang bisa membangkitkan, mengejutkan orang dalam kubur alam barzakh kecuali siapa? Orang yang paling dia cintai, Pak. Siapa yang paling dicintai? Nanu, Pak. Ijab aku bui berdoa ni, Pak. Yang sayang dah ke ayah, Pak. Sayang dah ke mak, Pak. Ketika anaknya berdoa terkejut orang cik, Pak. Oh, maka tu anak lu nak kau. Ya, ni, Pak. Maka ji menyojak-jak Pak kubu baik pegelih-pegelih mentong. Duk paling enggak dah berdoa, Pak. Yang menyekali liun cik, oh ma pegelih-pegelih mentong. Nak berdoa dah. Oh, keliling tepi biju, ni, Pak. Jadi aja pegelih-pegelih paling enggak tak duk ni, Pak. Baik tahu Pak kau berdoa, Pak. Paling enggak tak berdoa ke doa katanya. Ya, ni, Pak. Mio Jakarta, nah model-model. Di Jakarta Pak pintu tamu karena urundu ini, Pak. Perle doa, nyo nah si A, si B, si C, Pak. Eksklusif agak setengah jam lebih, ya, Pak. Yang pun. Yang bayaran mahal. Atau minimalis, ya. Nah minimalisnya. Minimalis terus kenan Al-Fatihah, ya, ni, Pak. Artinya hana panjang-panjang. Bayaran juga sedikit, ya, ni, Pak. Pelong kata momo ini, Pak. Nyanjuk bonus lom, ya. Jadi artinya apa? Kita khawatir sama mereka ini, Pak. Karena ketika berdoa kata fikir lain namanya, Pak. Maka ji menyobu doanya seorang anak yang cinta sekali kepada ibunya, cinta sekali kepada saudaranya. Kalau sesuai dengan kitab Al-Muwatta tadi, Pak, dia bisa mengejutkan orang dalam kubur ini, Pak. Terkejut, Pak. Katru anu lu kau. Baik sampai dia anu lu nak tro lah kau, yang kepala nya. Nya katrep dah nak tro anu lu. Makanya kita baik merasa heran, Pak. Pernah gedengar orang cik dalam kubur, gedengar ke hana gedengar, Pak. Maka kita berdoa, tak melakai ba Allah. Ya, Pak. Makanya ketika kita masuk saja assalamualaikum yang kedengar katro anu lu nego nya ni, Pak. Cuma hanya ke jauh. Menyojit aja roh dah plung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pion. Yang tengok hana tak jale. Ida yang pakar hana dia aku bu. Lu selalu menjawab, Pak. Ya, ni, Pak. Jadi ini fil ardi khalifah. Ini kita lanjut lagi, Pak. Kita bukan hanya jawab saja. Ya, kita buka tanya jawab saja. Berarti pertemuan selanjutnya nanti kita lanjut ini saja nih. Ya, nih, Pak. Wa 'allama qalu ataj'alu fiha, ya. Ini belum habis lagi ini sebenarnya. Kita masih beberapa ayat saja. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Ya. Ya. Bismillah. Oh ya, ya. Nyo beda je kiban. Oh ya. Nyo beda je kiban. Ta berdoa bak kubu, ngun ta berdoa di rumah pun sama apa hana sama. Ya, Pak. Sebenarnya berdoa itu di mana saja boleh. Kalau kita berdoa di kubur, nyan ban, emosional katanya muncul, Mak. Katanya langsung tak kelon ni telaji, nyo runci katanya ina.
Tapi menyodin mal. Amin. Amin. Maka roh dengun ya. Nyai kubuh na dengun, hana roh berdoa kubuh dengun mana. Karena emosionalnya muncul mak. Nyan, karena apa? Langsung ide ke mata draw kan. Makanya Rasulullah mengatakan begini. Sebelum meninggalkan kubur itu, Rasulullah berpesan kepada sahabatnya, jangan berpaling dulu. Berdoalah kepada yang ada di dalam kubur itu. Nyan. Supaya apa? Supaya mereka pertama langsung ini. Artinya menyol langsung, nyan beda, emosionalnya beda. Dengan urung di sini apa ini? Amin aja, amin. Hana mudah sapi kayaknya. Hana mentinggal nyan. Tetapi berdoa di sini sama juga. Ini membantu saja. Ini seperti kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, maka niat itu bitalafut, harus dilafadkan. Untuk apa bitalafut? Litu'inu al-qalb, untuk bisa membantu hati. Jadi makanya kita usalli. Ya, jadi pakainya dilafadkan. Untuk apa? Membantu hati. Sebagian katanya menyuhana talafadkah hana membantu hati, hana emosionalnya. Ya, jadi artinya berdoanya sama mentong. Cuma bedanya apa? Di situ emosional kita muncul. Nyan lagi semayang mayat kan? Semayang mayat. Jadi artinya beda salat mayat dengan salat gaib. Ya, salat gaib. Salat gaib kan hana muthawafi dan yohana aja. Artinya sampai juga, bukan tidak sampai. Tetapi kalau mayat di depan kita, nyan urung yang temayang khusyuk dah, Pak. Allahu Akbar. Artinya ketika baca doa, amin ya Allah, amin galan ya, Pak. Amin ya. Jadi artinya baik lagi Abu Nawah. Ya. Jadi Abu Nawah ketika na urung pengah, ni gedenya dah pancing Abu Nawah apa? Tak kalian pun aja kita menyebarkan sama orang lain kalau Abu Nawah tidak bisa salat gaib, salat mayat, Pak. Ya. Tak pedang liku, Pak. Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar mengeruku dengannya. Allahu Akbar geruku, Pak. Setelah itu jamaah lainnya, tak pemalai Abu Nawah ini. Ketika itu mereka mengatakan Abu Nawah bodoh, hanji semayang. Oh, baik betul lah lu nawak doa yang bodoh. Nepu bakal lu ruku. Mayat lu tak dosa. Ya. Mayat lu tak dosa, makanya harus ruku, ya, Pak. Ya. Jadi artinya baik sampai lagi lu. Baik sampai lagi lu, Pak. Jadi artinya apa? Katanya tak mupum kibannya temayangnya, apa yang kita baca, ya, Pak. Bacaan itu harus tahu kita juga, Pak. Nah, urah ni baca apa? Allahu Akbar. Mendengarnya, Allahu Akbar. Ya, mendeng. Fatihah itu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Maka Mufatihah nak baca ya, Pak. Ya. Jadi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dalam sembahyang binan cid. Ya. Binan. Mungkin ayain? Oh ya. Oh. Atau ibu-ibu boleh, Ibu? Ya, Ibu. Ya. Bismillah. Ya. 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 Oh ya. Ria, ujub, sum'ah. Yang heboh, Ibu. Ria berasal dari kalimat ra'a yara. Ra'a yara, waktu ada sembahyang gedenya makin khusyuk gara-gara kalian ni katruk sebulan. Allahu Akbar. Nya ni, Pak. Nyo ria, Pak. Ketika dia membantu orang lain, dijudang. Ya, ketika membantu kalian ni tak tamah bercutik. Nya ni, Pak. Supaya apa? Ria dia dilihat oleh orang lain. Ketika sifat ria ini muncul, maka ujub. Ujubnya yang bantu kan lon, nya ni, Pak. Jadi ujub itu berasal dari kalimat ajaba ya'jubu. Supaya orang lain itu takjub ke katanya, maka kita katakan nutusa bantunya angkelon nya nanya kau ujub. Yang sifat kedua ini. Yang ketiga sum'ah. Sum'ah itu berasal dari kalimat sami'a yasma'u. Kita beribadah supaya didengar oleh orang lain. Nya ni, Mak. Jadi hai nanti pegah abak tipulan be, nyo yang pegah lon Mak. Yang sum'ah ni, Bu. Inilah penyakit hati namanya. Ini penyakit hati ini khatamallah fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Jadi penyakit ini kalau kata apa namanya Ibnu Katsir, hati itu mithlul akafi. Jadi hati itu seperti telapak tangan. Iza aznaba dzamban, kalau dia buat dosa maka tertutup satu. Buat dosa lagi tertutup lagi. Ini kata Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Buat dosa lagi tertutup lagi. Buat lagi tertutup semuanya. Ketika sudah tertutup semuanya, tidak bisa memberikan kepada orang lain dan tidak bisa menerima dari orang lain. Yang hatimu. Bagaimana caranya? Penyakit-penyakitnya pegadah mendung. Ria pegadah, sum'ah pegadah, mandu pegadah. Sehingga hati itu terbuka lagi. Ketika salat, mangat hati.
Maka jika katanya pekan bo tajak semayang bu, nya karena hati ka tutup, nya ka tutup. Bagaimana caranya? Terbuka balik tabah-tabah. Nya. Di dalam hadis Rasulullah yang lain, seorang itu idza aznaba zamban fihi nuqtatun sauda. Seorang buat dosa hari ini, nah tabur titik dosa. Besok buat lagi, tabur titik lagi. Besok buat lagi, tabur titik lagi. Sehingga penuh hatinya ini dengan dosa. Maka ketika penuh dengan dosa, waktu ya pupuk ini boleh. Hai kata mayang, alah tiada lah. Hai bukan alah tiada. Nya karenanya, bagaimana cara supaya ini berkadah tabah-tabah, berkadah tabah-tabah. Maka cuci hati itu, cuci terus. Nya penyakit hati nanti. Jadi makanya ubat hatinya bagaimana cara ubat hati? Di dalam kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan begini, kamu jangan mengekang saja hatimu untuk tidak berbuat maksiat, tapi berikanlah makanan kepada hatimu. Ya, nih, Pak. Kalau kamu mengekang hatimu, karena nauru mengekang hati bukan? Nauru ahli ibadah, nyoh hanji pegat, nyoh hanji pegat, nyoh hanji pegat. Tapi hana solusi, tidak ada solusi. Dia setiap hari mengatakan kepada hatinya, baik pegat mati, baik kalah harum, baik cuak dagop, baik dalimi kop. Tetapi tidak ada solusi. Kata Imam Al-Ghazali, orang ini ketika dia berbuat maksiat, lebih dahsyat maksiat dia dibandingkan orang lain. Makanya hana perlahiran katanya. Kalau ada seorang ahli ibadah, ketika dia buat maksiat, lebih dahsyat maksiat dia dibandingkan maksiat orang awam. Kenapa? Dia terus mengekang hatinya, tidak memberikan obat kepada hatinya. Hana solusi. Tetapi begini kata Imam Al-Ghazali, kamu kekang hatimu, kamu berikan makan kepada dia, berikan makan kepada dia. Jadi dia pegang, nyoh hanjir apa? Makannya apa? Tak baca Quran, tak berzikir, tak nyonya. Maka hati tenang kembali, dia tenang kembali. Lagi rimung kan? Rimung. Rimung dah pegang apa rimung? Hanjir pajuh fi apa? Hanjir pajuhnya, hanjir pajuh ruti, hanjir pajuhnya, tak kurung. Kemudian setelah kita lepas, urung-urung poi li rimung. Ya, binaci hati. Ketika hati ini dilepas bebas, dia akan berbuat maksiat lebih dahsyat dibandingkan orang awam. Ya. Makanya Pak Iban, ketika kita mengatakan tak boleh berbuat maksiat ya, tak boleh buat ini ya, tak boleh itu ya, bagaimana solusinya? Kita cajuk makanan gaji, bujuk makanan. Bunuhkah hanjutnya? Karena makanan dia apa? Dia enak, sudah enak begitu. Sudah enak ribah gop. Ya kan ni bapak-bapak muda, ibu-ibu lah, belum sedang duduk ramai-ramai kan, telefon le. Ya, kamu kumpul le, dua hanse beramai-ramai becut. Ya. Bela informasi bu, ya. Bela informasi. Jadi penghabar ke gop, penghabar mendu-mendu bukan? Yang penghabar ke gop, ribah ke gop, jih ke gop. Jadi makanya nuqtatun sauda terus ada sini, terus ada di hati. Besoknya hati itu minta lagi dia. Makanya tengok hilang kelom di hati. Hai, orangnya hana ribah ke gop, hana mengalu di belah hati. Oh, mitangan ni le, mitangan lo bu. Ribah lo ke gop. Setelah ribah orang lain, tenang hatimu, tenang hatimu. Kenapa? Makanan maksiat dia sudah ada di hati dia. Seorang yang sudah terbiasa dengan maksiat, seorang yang sudah terbiasa ambil punya orang lain, ketika berhenti sekali saja, hati ini minta lagi. Hai, biasakan rocok ada gop, ni cok lihat ada gop. Aiji pu cok ada gop. Habis cok ada gop, tenang lihat hatinya. Nyokeh yang tak pegadah bu. Tidak boleh ambil punya orang lain, tidak boleh zalimi orang lain, tetapi harus ada obatnya. Bagaimana obatnya? Hana cara lain. Ada satu di dalam kaidah usul tafsir wa qawaiduhu. Ada satu kitab namanya usul tafsir. Seperti fikih juga usul fikih. Usul tafsir wa qawaiduhu. Ada di situ sebuah kaidah alif lam. Alif lam itu apa? Allah. Allah ini ada di dalam Al-Qur'an. Ala bi dzikrillahi tatmainnal qulub. Kalimat Allah ini adalah huruf apa? Huruf litahqiq. Litahqiq apa maksudnya? Tidak ada cara lain makanan hati itu dengan zikir kepada Allah. Pakiban zikir, tak cok wudu, tak semayang, tak cok wudu, tak baca Quran, tak cok wudu, tak pegang kebaikan, tak cok wudu atau apalah, kita buat kebaikan lah, nyan. Kita berzikir kepada Allah, atau tak semayang, boleh enggak salat? Sedang bengih kena cok wudu semayang, nyan salat, nyan. Demikian. Ya, kafir ya. Ya, saya rasa cukup ada. Oh, tempat duduk Haji. Ngaji bak kubu. Ya. Tak ngaji bak kubu sebenarnya ada masalah. Tak ngaji kan? Tak pun. Cuma baik nak keyakinan lain-lain. Karena nak urung keyakinan macam-macam keyakinan kan? Nak urung keyakinan dia tak beruju selama-lama haji supaya mereka hanjit ke siksaannya. Atau hanjit. Jadi artinya buat di mana saja boleh. Kita gede tak cok Quran kan? Nyo nak urung cik meninggal. Whatever tak tahu urung cik tak duduk di inan, tak duduk dengan kursi dah baca Quran, dah baca Quran. Hana masalah. Nak dilarang. Cuma jangan ada nit lain. Ya, bekna nit lain. Nit lain lagi urung jo. Jauh kubu bagi ban. Ya. Nyo tak jauh kubunya bagi ban, pu hukum jauh kubu. Na dua boh jauhnya.
Yang pertama, disuruh oleh Rasulullah syariat yang untuk pergi ke kubur. Satu. Yang kedua, hanjut, pekan hanjut. Katanya tak sembah kubur kanan. Ada kelompok-kelompok tertentu, nyo nanti pegahnya kubur keramat, gecok duknya sajadah ke semayang ni. Tapi yang gemomo inan, kamu nak kamu kala, hai pekan aku, lu berdoa lu leke baganyan. Hai pekan baganyan leke. Leke ba Allah ya. Jadi artinya apa? Harus takalan nilai. Gejak bak kubur kepu. Oh gayuli Rasulullah supaya katanya tak cok iktibar. Oh katanya tak berdoa baknyan, tak berdoa bak kubur, hana dilarang. Oh dia tak buat Quran yang tajuk, berarti jino menjauh kubur ni kan? Ya, taduk nak baca auzubillah, dah baca Yasin atau dah baca apalah. Tapi jangan mengkhususkan ya. Mengkhususkan bina. Nyo menyo tajuk kubur hana tak baca Yasin, hana diterima oleh malaikat hanya ni. Apa saja boleh kita baca. Ya baca Quran. Tapi menyo nani lain, nya kaja. Ya kunci ni menyo nani lain. Menyo nani lainnya hana betul. Ya. Arti ni nilai kepuja kubur. Dah baca Quran. Untuk apa baca Quran? Sebagai pahala katanya kata. Dan yang urung lang kubur kedengar dia dah baca Quran ni. Daripada tak main-main HP ke mainnya, baik baca Quran. Tapi baik nani macam-macam ya. Menyo nani macam-macam nyo supaya bino supaya nyan tidak ada. Asal tidak keluar dari nilai-nilai syariah itu tidak ada masalah. Tak cok. Oh tengok pengah menjauh kubur dah baca Quran, ada masalah. Duinan. Oh ndek ajak lah baca Quran, ada masalah. Oh ya ajak baca rumah, ada masalah cik. Cuma masalah je baik baknit macam-macam. Ya, ini. Ya, ya. Ya. Rasulullah SAW ketika sahabat itu mau berpaling, apa kata Rasulullah? Berdoalah untuk dia. Ya, nampak. Kalimat berdoalah untuk dia, doa sahabat ini sampai kepada dia. Liyuthabbit qulubahu, kata Rasulullah. Sekarang kita berdoa semua. Berdoa semua setelah ditanamnya, kita berdoa semua supaya mayat yang ditanam itu liyuthabbit qulubahu. Ketika di dunia je mengingat Allah, baklang kubur bertingak je ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertingak je kepada Allah. Karena apa? Nanti lafaz-lafaz seperti marabbuka, ma imamuka itu akan ditanya. Ini sebagaimana yang ada dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Jadi itu semua ditanya. Artinya apa? Supaya nanti dia ketika ditanya baik terkejut, baik terkejut. Dan hanjit mai catatan bi ni. Ya, ini urus mai catatan pak supaya bocor catatan. Ya lu tulis di marabuka rabbi Allah nya ni. Nya catatan-catatan depo lang kubu ni, Pak. Jadi artinya itu bukan catatan lagi bicaranya, hati, nya bicara hati, Pak. Seorang yang biasa berzikir kepada Allah, ketika dia sakaratul maut zikir yang keluar dari mulutnya. Seorang yang biasa temenak orang lain, Pak, ketika mopok berjalannya temenak saja di bi, Pak. Temenak saya debit. Maka buaya baca katanya, Pak. Nyo debit temenak kepala orang, Pak. Jadi artinya biasakanlah untuk berzikir. Sebagaimana ada di dalam nyo unik cik kisahnya. Ada seorang pemabuk, ini 2 menit lagi. Ada seorang pemabuk, itu cerita sufi, Pak. Ketika dia habis mabuk, kemudian dia tertidur ni, apa keluar dari mulut dia? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia berzikir banyak, Pak. La ilaha illallah. Didengar oleh apa namanya? Lunan ketua ni. Bukan Hasan Basri, ada satu lagi, lupa. Ada. Jadi Adham ya. Syekh Ibrahim bin Adham. Ketika itu Ibrahim bin Adham melihat dia dengan murid-muridnya umam memet abah kau, dia dekati mulutnya. Hai, berzikirlah kau. La ilaha illallah. Orang pemabuk dah yang berzikir. Hana itu menak orang mabuk nanya, Pak. Waktu kamu mabuk itu menak lah, Pak. Ini berzikir, Pak. Kenapa? Mabuknya dia kalau dibandingkan dengan zikirnya lebih banyak zikirnya, Pak. Mungkin dia mabuk gara-gara stres, Pak. Ya. Tetapi ketika dia mabuk keluar zikir-zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya tak selamanya tajih je, Pak. Nyo teh le menak boleh zikir. Pilihnya boleh je, Pak. Nyan, Pak. Karena begini Rasulullah mengatakan, seorang itu meninggal terhadap bagaimana kebiasaan dia. Kebiasaan dia temenak gop, maka meninggal ketika temenak gop. Kebiasaan dia mendalimi orang lain, paju harta harta meninggal ketika maju harta harta batang gop. Seorang yang biasa beribadah meninggal dalam keadaan beribadah. Dan ketika dibangkitkan di padang mahsyar, bagaimana posisi dia terakhir? Nya nih, Pak. Posisi dia terakhir ketika meninggal dalam sujud, Pak. Ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, waktu sujud ibadah, ya Allah, lu majid tenang sujud ya Allah. Nya nih, Pak. Ketika orang berbuat maksiat, Pak, ketika dia dibangkitkan oleh Allah, oh maka palo kabeh hilun, Pak. Ya, sedang pegang mati ini, Pak. Ya, makanya kita berdoa kepada Allah supaya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, Pak. Ini sama seperti orang baru pulang kantor kan, bawa kantor. Jadi dia masih dengan jas, dengan dasi, dengan sepatu, waktu sampai ke kamar tertidur ya. Waktunya melumpur ngengkeng ya, melumpurnya. Ketika gempa, dia bedah ada.
Oh maban wo kan tu lah kau bunuh lu. Hana lu muka baca lah kau. Beginilah peristiwa kita ketika ditiup sangkakala yang kedua nanti. Seorang itu dibangkitkan dalam posisi terakhir dia. Ya, katanya posisi terakhir, makanya katanya dan berdoa kepada Allah baik mati lah terakhirnya. Ya, baik mati. Makanya seorang yang berbuat maksiat, posisi terakhir dia bertobat kepada Allah, ketika itulah dia dibangkitkan dalam keadaan bertobat kepada Allah. Makanya Fir'aun itu posisi terakhir dia apa? Ketika dia mengucapkan nanti, saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Nyan waktu dia dibangkitkan dalam posisi seperti itu. Tetapi tobatnya tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.